Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Direktur BPR Syariah Jam Gadang, Bapak Ferry Irawan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Ya. Nah Bapak, apa saja program dari BPR Syariah Jam Gadang ini Pak? Baik, terima kasih. Pada saat ini yang lagi viral, kita bekerjasama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam rangka pemberantasan rentenir pemberdayaan UMKM, bantuan modal yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Namanya pembiayaan Usman, atau yang kita kemukakan itu lebih kepada tabungan Usman yang selama ini dikenal. Tabungan Usman ini adalah media yang kami pergunakan nanti atau yang dipergunakan oleh nasabah untuk mencicil pembiayaan yang kita berikan nanti. Jadi tabungan Usman ini adalah media untuk mencicil atas pembiayaan yang kita berikan kepada nasabah, yang biaya marginnya, biaya administrasinya, biaya materainya, biaya asuransinya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Jadi nasabah atau pelaku UMKM kita hanya berkewajiban membayar pokoknya saja. Pokoknya saja, pokok jangka waktu maksimalnya 1 tahun atau 12 bulan. Jadi perhitungannya berapa pinjaman dia atau pembiayaan yang kami berikan. Kalau 10 juta berarti 10 juta bagi 12 bagi 20 hari kerja. Jadi makanya kalau ada yang pinjam 2.500.000 itu berkisar 10.000 sehari selama 5 hari kerja. Oh begitu Pak. Jadi kalau setahun lebih kurang 240 hari. Oh iya. Nah untuk tabungan Usman ini Pak, bagaimana respon dari masyarakat Pak? Sangat baik. Ini memang kita launchingnya baru tanggal 23 Maret kemarin. Sampai Jumat kemarin kita sudah berhasil menyalurkan sebesar 3,7 miliar atau sebanyak 481 orang nasabah. Jadi cukup banyak. Nah ini masih di antrian pertama ini. Antrian pertama ini lebih kurang 700 nasabah yang lolos verifikasi dari 1.200 yang mengajukan. Jadi memang informasi debitur ini salah satu syarat pokok yang wajib dipenuhi oleh nasabah. Jadi memang yang bersih informasi debiturnya itu yang kita berikan. Oh berarti yang tidak ada pinjaman gitu ya Pak? Ada boleh ada pinjaman di bank lain, tetapi dalam kondisi lancar. Oh lancar. Karena perwako kita mengatur seperti itu. Nah menurut Bapak seberapa efektif program ini Pak? Kalau yang kami lihat di lapangan selama ini, sejak launching ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, dan memang masyarakat berharap program ini bisa berkelanjutan setiap tahun, jangan hanya tahun ini terus berhenti. Karena memang dampaknya sangat luar biasa. Kami berpengalaman karena memang dari awal BPR Jam Gadang ini berdiri di pasar bawah. Jadi kita tahu persis bagaimana nasabah atau masyarakat kita, pelaku UMKM yang grassroots ini, yang betul-betul yang super mikro ini, ini terlibat sama pinjaman ke rentenir. Benar-benar. Terkenal dengan 10 sabales, 10 dales. Kami selalu sosialisasikan Bapak Ibu, kalau Bapak minjam di rentenir, pinjaman 10 bayar 11 atau 12, jangka waktu 40 hari, setahun Bapak bisa pinjam 10 kali. Kalau 10 kali 20%, artinya bunganya 200%. Pinjam 1 juta, setahun bayar 3 juta. Nah dengan pembiayaan Usman ini, pinjam 1 juta bayar 1 juta. Tabungan Usmannya adalah media untuk mencicilnya. Jadi kan selama ini perlu kita klarifikasi. Banyak pertanyaan, kenapa tabungan pakai bunga? Harus bayar tanpa bunga, tanpa agunan. Tabungan tabungan, benar. Tabungan betul tabungan. Tabungan Usman itu betul-betul murni tabungan dengan akad wadiah. Tetapi yang pembiayaannya akadnya murabah. Jadi kalau orang yang tabungan ini dibuka orang setelah pembiayaannya disetujui oleh bank. Jadi akadnya murabah. Jadi tabungan Usman ini adalah media untuk mencicil. Media untuk mencicilnya gitu ya Pak. Jadi yang tanpa agunannya itu pembiayaannya. Yang tanpa margin itu pembiayaannya. Yang tabungan tabungan wadiah. Tabungan wadiah biasa. Dan
ini hanya sebagai media. Kalau sisa uangnya lebih ya tersimpan di tabungan, Usman tadi. Gitu. Nah, untuk sejauh ini Pak, apakah ada kendala dalam program ini Pak? Memang masa tunggunya karena memang program ini sudah sudah sampai ke telinga masyarakat itu dari Desember. Oh iya. Nah, jadi permohonan itu sudah masuk dari Desember, sementara kita launching itu baru tanggal 23 kemarin. Iya, iya. Nah, jadi ini yang apa? Jadi kami melakukan percepatan supaya tidak terlalu lama masa tunggu. Kami hampir setiap hari melemburkan, bahkan libur Jumat kemarin kami tetap masuk supaya bisa survei. Yeah. Nah, kendalanya sekarang yang kami hadapi, nasabah yang mengajukan permohonan ini meninggalkan nomor telepon, ditelepon nggak angkat-angkat. Oh iya, iya. Kita mau survei ke rumahnya, rumahnya kita belum tahu, ditelepon nggak angkat-angkat. Iya, iya. Nah, ini kendala-kendala yang kami hadapi sehingga terlambat kami survei gara-gara itu. Ditelepon sampai 10 kali pun kadang-kadang nggak angkat. Sementara nomor urutnya udah sampai ke jatah kita survei. Nah, ini kendala. Kemudian kendala yang lain nggak ada kalau selain dari batas waktu masa tunggu dari nasabah yang agak lama. Tetapi dalam kondisi normal sebetulnya ya paling 2 hari 3 hari paling lama udah bisa kita cairkan. Karena masuk hari ini langsung survei sore, besok bisa realisasi. Langsung realisasi. Nah, yang untuk tahap keduanya kapan rencana realisasinya Pak? Dan itu persyaratannya bagaimana Pak? Apa harus ada minimal harta kekayaan atau bagaimana? Gini, kalau untuk tahap 1 sebetulnya kita sudah maksimal survei. Sudah maksimal. Ya. Sudah kita survei maksimal, tetapi yang belum nyampe ke rumah biasanya karena telepon nggak diangkat, kita nggak tahu rumah di mana, warungnya di mana. Ya. Kemudian kalau untuk tahap kedua minggu depan sepertinya sudah mulai, sudah mulai kita masuk ke yang permohonan yang masuk sejak tanggal launching kemarin. Itu lebih kurang sudah ada 200-an lebih orang, tapi yang lolos BI checkingnya sekitar 60. Informasi debiturnya atau SLIK sekarang namanya. Kalau dulu kan populer dengan nama BI checking, sekarang namanya informasi debitur. Berarti persyaratannya memang harus yang hutangnya lancar lah gitu ya Pak? Salah satu persyaratan yang penting itu di samping dia berKTP Bukit Tinggi, domisili Bukit Tinggi, dan berusaha di Bukit Tinggi. Nah itu Pak, sebelumnya BPR Jam Gadang ini kan sebelum syariah. Nah setelah berubah jadi syariah ini apa saja perubahannya Pak selain tabungan Usman ini Pak? Ya baik, memang kita izin konversi kita keluar tanggal 27 Mei 2021 dan kita melakukan persiapan selama sebulan. Kita mulai beroperasional secara syariah total itu sejak 1 Juli 2021. Dampaknya sangat baik karena memang kita bisa kita buktikan ya dengan nasabah yang sebanyak itu, lebih kurang pada saat konversi itu ada 20.000 nasabah tabungan dan pembiayaan kredit. Tidak satupun yang tutup rekening gara-gara kami konversi ke syariah. Yang orang kan berpikir kalau yang non muslim seperti apa, karena prinsipnya kita dalam bermuamalah itu kan boleh dengan siapa saja. Benar. Jadi tidak ada satupun yang tutup rekening. Alhamdulillah. Nah selanjutnya Pak, di BPR Jam Gadang ini, yang BPR Syariah sekarang ini, selain tabungan Usman itu apa ada lagi program yang lain gitu rencananya Pak, atau yang akan dilaksanakan begitu Pak? Baik, kita punya produk tabungan itu ada 3. Pertama tabungan hijrah namanya. Hijrah. Kemudian satu lagi kita punya tabungan Al-Qaswa. Al-Qaswa itu tabungan yang kita peruntukkan bagi nasabah kita yang berniat untuk haji dan umroh. Untuk haji dan umroh. Jadi tabungan itu tidak boleh diambilnya sampai cukup untuk mendaftar haji dan umroh. Kalau untuk pembiayaan kita cukup banyak, seluruh kebutuhan masyarakat itu bisa kita biayai, baik itu produktif maupun konsumtif. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Ferry, Direktur BPR Syariah Jam Gadang. Saya Fani mewakili rekan tim dari Sanjay TV mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.